Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Hari ini kita akan masuk pada pertemuan ke-6 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengujian produk. Semoga Ibu harapkan kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah, dan kita doakan bahwa keadaan bisa kembali seperti semula. Ya, semoga kita juga selalu dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, dalam pengujian produk Ibu akan menjelaskan, tolong diperhatikan dengan seksama. Adapun kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah 3.14, yaitu menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk barang dan jasa. Sedangkan untuk KD keterampilannya adalah melakukan pengujian produk barang dan jasa. Ya, jadi Ananda diharapkan nanti bisa mengetahui cara menguji produk barang dan jasa. Oke. Nah, apa pengertian pengujian produk? Ya, pengujian produk itu adalah suatu kegiatan yang merupakan salah satu tahap dalam pengembangan produk baru. Kira-kira ada mungkin produk yang tidak laku di pasaran, ya, misalnya bakmi mewah. Ya, Nanda mungkin tahu bakmi mewah. Setelah iklan yang banyak, tapi produknya tidak laku, ya. Berarti pengujian produk itu terhilang dari proses penjualan produk itu. Karena pengujian produk itu penting untuk menentukan apakah produk tersebut laku di pasaran. Nah, kemudian ada pengujian teknis, yaitu cara membuat prototipe yang merupakan perkiraan produk akhir. Ya, contohnya prototipe, ya. Kemudian ada pengujian preferensi. Ya, pengujian yang digunakan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran dan untuk membuat ini rancangan penjualan, ya, untuk membuat rancangan penjualan. Yang ketiga ada pengujian pasar simulasi. Pasar simulasi yaitu prosedur riset pemasaran yang dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan murah mengenai pangsa pasar yang diharapkan dari produk baru. Jadi seperti di mal-mal kadang ada produk baru, ya, kita boleh testing gratis, ya. Kalau orang banyak menyukainya, maka produk itu akan di launching, ya. Jadi tadi ada 3 macam dalam pengujian produk. Selanjutnya ada terakhir pengujian pasar. Pengujian pasar adalah pengujian yang menawarkan suatu produk untuk dijual di pasar yang terbatas yang sedapat mungkin mewakili seluruh pasar. Jadi dia seperti mengambil sampel.
ya, misalnya di seluruh Indonesia diambil sampel berapa tempat, ya, bagaimana rasa produk ini, bagaimana testimoninya, itu maksudnya pengujian pasar. Tujuan pengujian produk baru atau pengujian pasar itu untuk mengetahui apakah ada kesesuaian antara fungsi produk dan manfaat produk yang didapat, ya. Jadi sesuai tidak antara fungsi dan manfaatnya. Kemudian konsep pengujiannya adalah proses menganalisis prosedur, ya, statistik atau membuat ulang. Lanjut prosedur pengujian pasar. Nah, secara garis besar terdapat 4 kegiatan inti dalam prosedur pengujian produk, ya. Yang pertama, pengujian teknik. Jadi teknisnya, ya. Kemudian pengujian preferensi dan kepuasan. Yang ketiga, pengujian pasar simulasi dan pengujian pasar. Terusnya contoh-contoh dalam prosedur pengujian pasar. Yang pertama, technical testing. Yang technical testing itu kita mengestimasi usia panjang produk yang dapat mempengaruhi frekuensi dan biaya pengiriman. Kemudian preference dan satisfaction. Melakukan pendekatan pertama untuk meminta konsumen untuk memakai produk selama jangka waktu tertentu dan melakukan pendekatan kedua melalui blind test atau tes buta, ya, tes mata tertutup. Yang ketiga, simulated test market, itu dengan memberikan gambaran cepat dan murah mengenai pangsa pasar. Simulasi yang tadi juga, ya. Kemudian pada tes market atau pengujian pasar, membuat suatu produk yang dipasarkan untuk mewakili seluruh pasar. Ini hampir sama dengan yang tadi. Kemudian apa fungsi pengujian produk? Yang jelas tentu memberikan penilaian yang lebih rinci mengenai peluang sukses produk baru. Ya, jadi sukses dengan tidaknya itu sudah tergambar pada pengujian produk. Kalau orang banyak suka, berarti peluang suksesnya lebih besar, ya. Kemudian mengidentifikasi penyelesaian akhir yang dibutuhkan produk. Jadi ketika tes market itu kan orang biasanya mengisi kuesioner, ya, apanya yang kurang, apanya yang perlu diperbaiki, ya. Itu menjadi masukan untuk perusahaan atau lembaga usaha, ya, untuk menyempurnakan produk yang dihasilkannya. Kemudian menetapkan elemen-elemen penting dalam program pemasaran yang akan digunakan untuk memperkenalkan produk di pasar, ya. Jadi perlu diperhatikan program pemasarannya bagaimana.
Kemudian standar pengujian produk itu mencakup harus ada ini. Yang pertama, harga yang ditawarkan berapa, kemudian fitur-fiturnya, manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa itu, kemudian hematnya dan praktis dalam penggunaannya itu bagaimana, kemudian fleksibelnya, kemudian dengan harga segitu mutu bagaimana yang didapat dan kualitasnya bagaimana pula. Kemudian kepuasan saat menggunakan produk tersebut, lalu cara mendapatkannya dan pemeliharaannya, ya. Kemudian faktor lain yang secara umum mengenai tingkat kepuasan, karena tingkat kepuasan orang berbeda-beda. Nah, ini misalnya kita tahu kalau plastik misalnya Tupperware itu pasti harganya lebih mahal daripada produk-produk lain, misalnya Lion Star. Nah, kalau kita orang membeli Tupperware, pasti dia tahu dengan harga yang demikian, manfaatnya apa saja, kelebihan barangnya atau produknya apa saja. Dan dia puas mengenai dalam menggunakan produk tersebut. Nah, dalam penyelesaian prototipe produk akhir itu ada beberapa tahap, ya. Di sini ada tahap pengujian. Yang pertama, tes pada daya tahan produk. Ya, itu tadi yang jelas misalnya Tupperware itu pasti lebih tahan karena orang berpikirnya seperti itu, ya. Kemudian perubahan yang terjadi setelah berapa lama, ya. Nah, maka ada garansi seumur hidup gitu, ya. Jadi untuk membuktikan kalau produk tersebut tahan lama. Kemudian pemeliharaan produknya gimana? Apakah sulit? Apa mudah? Seperti kalau kain sutra tentu beda cara pemeliharaannya dengan kaos gitu. Kemudian tes kualitas bahan, jenis bahan yang digunakan apa saja. Kemudian pandangan konsumen mengenai bahan tersebut, ya. Pandangan ini bisa menaikkan gengsi, ya. Kalau orang pakai baju merek A, kayaknya gengsinya, ya, padahal bahannya sama dengan merek lain. Kemudian tingkatan kualitas dan cara memperoleh bahan. Tes market kita itu harus mendesain dan kemasan produknya. Kita juga harus menentukan harga yang ditawarkan dan manfaatnya dan keunggulannya, serta hematnya bagaimana dan praktisnya. Dan tingkat kepuasan konsumen itu kita nanti mendapatkan tingkat kepuasan yang didapat, ya. Kalau di marketplace itu ada bintang-bintang, memberikan bintang tingkat kepuasan pembeli, ya. Kalau bintang 5 itu bagus, biasa seperti itu kan. Kalau bintang 1 berarti jelek. Layanan purna jual harus dijual, ya. Layanan purna jual, nah, ini juga menentukan. Jadi misalnya mobil, pasti orang Indonesia itu memilih mobil-mobil yang layanan purna jual. Jadi misalnya banyak bengkelnya, ya, pasti merek Toyota itu lebih disukai daripada merek-merek dari Eropa misalnya.
Nissan ya. Karena di situ kalau Toyota pernah jualnya banyak, ya bengkel resminya banyak dibanding merek mobil lain gitu. Yang ketiga, perlu tidaknya respon balik produsen ke konsumen. Kemudian apa saja tahapan melakukan pengujian produk? Yang pertama, kita sebagai produsen itu menyiapkan prototipe produknya, jelas ya, sudah. Kemudian menyusun metode pengujian. 3, menyusun indikator pengujian. Keempat, melakukan pengujian. Yang kelima, melakukan analisis hasil pengujian. Yang keempat, menyusun kesimpulan. Dan ketujuh, evaluasi dan pengembangan. Jadi ada 7 tahap dalam melakukan pengujian produk. Nah, pengujian produk itu dilakukan oleh siapa? Yang pertama, Sukovindo ya. Kalau makanan biasanya Sukovindo, apakah ada logam beratnya, ada tercemar gitu ya. Kedua, LIPI, kemudian BPOM. Nah, BPOM ini mungkin sudah kalian biasa ya mendengar BPOM, apalagi ada krim-krim bermerkuri. Nah, itu sebenarnya jika ingin buat krim-krim seperti itu harus melewati BPOM, tapi banyak yang produknya ilegal tidak melewati BPOM ini. Kemudian produk halal. Nah, produk halal itu lewat MUI, makanan, dan sekarang semuanya harus halal ya. Bukan hanya makanan saja, kadang ada yang kerudung memiliki ini dari produk halalnya, sertifikat halalnya, dan lembaga lainnya. Adapun tujuan pengujian produk, yang pertama mengetahui ketahanan, kekuatan, dan keamanan dari suatu produk. Yang kedua, mengetahui komposisi, bahan baku, dan spesifikasinya. Yang ketiga, mengetahui apakah produk tersebut halal atau tidak ya. Kita sebagai umat Islam itu wajib memakai produk halal ya. Jangan sekali-kali kita memakai yang tidak halal. Jadi kalau makanan wajib ada halalnya. Kemudian yang keempat, mengetahui apakah aman digunakan manusia. Ya, Bu, bagaimana kita makanan di pinggir jalan kan tidak ada halalnya. Ya sebenarnya secara undang-undang itu tidak boleh. Ya, tapi karena kita meyakini itu halal, boleh kita konsumsi ya. Sebenarnya kalau dia produk yang dijual secara luas itu harus ada halalnya. Kemudian mengetahui apakah ada izin peredaran dari pemerintah, misalnya dari Departemen Kesehatan. Oke, demikian saja tugas presentasi Ibu kali ini. Untuk tugasnya yang pertama, catat resume pembelajaran hari ini di catatan Anda, lalu difoto dan dikirim ke GC. Ya. Kemudian buat video tentang penjelasan cara dan tahap-tahap suatu produk mendapatkan sertifikat halal dari MUI ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin buat produk, nah bagaimana produk kita itu bisa mendapat sertifikat halal? Ya, bagaimana caranya? Dan sertifikat layak konsumsi dari Departemen Kesehatan. Nah, gimana tahap-tahapnya kamu jelaskan. Ya, dengan video durasi 5 menit. Boleh dalam bentuk tulisan atau buat di karton kamu jelaskan, atau buat di PowerPoint kamu jelaskan. Oke, demikian saja hari ini Ananda. Ya. Semoga tugasnya dikerjakan ya, yang belum
Silakan mengerjakan, jangan ditumpuk tugasnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.